Pernah nggak sih lo ngerasa kayak semuanya di sekitar lo tuh kelihatannya baik-baik aja? Mall, kafe, restoran, sampai jalanan rame banget kayak nggak ada masalah ekonomi. Semua orang sibuk nongkrong, belanja, update lifestyle baru, beli gadget, upgrade motor, ganti mobil. Tapi entah kenapa, lo pribadi ngerasa kok duit lo kayak ngilang begitu aja. Gaji masuk tapi numpangnya sebentar. Lo ikut konsumsi tapi nggak ikut makmur. Nah, disitulah permainan halusnya dimulai. Kita semua hidup di tengah ilusi kemakmuran, dan parahnya, sebagian besar orang bahkan nggak sadar mereka lagi dijebak di situ. Gue tahu kalimat itu mungkin kedengarannya agak konspiratif, tapi coba lo pikirin pelan-pelan. Setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kita tuh dikelilingin oleh sistem yang dirancang buat bikin lo terus konsumsi. Bukan buat lo sejahtera, tapi buat roda ekonomi tetap muter. Sistem ini pinter banget nyamarkan diri. Dia kasih lo kenyamanan, kemudahan, dan status sosial, tapi dengan harga yang pelan-pelan nguras isi rekening lo, waktu lo, bahkan ketenangan pikiran lo. Lo ngerasa kaya, padahal cuma lagi disuruh ikut pesta yang bukan pesta lo. Sekarang bayangin, lo bangun pagi, scroll media sosial, dan ngelihat orang-orang yang kelihatannya sukses. Mereka posting di kafe baru, liburan ke Bali, atau pakai outfit yang lagi tren. Tanpa sadar, otak lo mulai ngebandingin hidup lo sama mereka. Lo ngerasa kurang, dan dorongan buat beli sesuatu biar setara muncul otomatis. Padahal, banyak dari mereka juga lagi hidup di bawah tekanan konsumsi yang sama. Hidup di atas utang, tapi kelihatan glamor. Dan yang lebih ironis lagi, sistem ini ngasih lo akses yang gampang banget buat ngikutin gaya hidup itu. Cicilan 0%, pay later, promo flash sale, diskon gede. Semua dirancang supaya lo nggak mikir panjang. Lo disuruh mikir, toh bisa dicicil. Padahal kata bisa dicicil itu cuma cara halus bilang, lo boleh miskin lebih lama, asal tetap belanja sekarang. Gue bukan mau ngejudge siapapun yang suka beli barang, nongkrong, atau nikmatin hidup. Gue pun manusia biasa yang juga pengen kenyamanan. Tapi masalahnya, kita lagi hidup di era dimana konsumsi udah berubah jadi alat kontrol sosial. Sistem ini gak cuma pengen lo punya uang, tapi pengen lo tetap tergantung sama kebutuhan buatan. Lo dikasih ilusi bahwa kemakmuran itu artinya bisa beli apa aja, kapan aja, padahal kemakmuran yang sesungguhnya itu tentang punya kontrol. Kontrol atas waktu, pikiran, dan keputusan lo sendiri. Dan kontrol itu pelan-pelan diambil dari lo, dibungkus dengan kemasan modernitas. Kalau lo perhatiin, ekonomi sekarang tuh kelihatannya tumbuh. Data bilang inflasi terkendali, belanja masyarakat tinggi, kredit rumah naik, mobil laku keras. Tapi, di balik angka itu, ada realita yang beda banget. Gaji naiknya lambat, biaya hidup naik terus, dan tabungan menipis. Orang Indonesia rata-rata cuma punya tabungan buat bertahan 1 bulan kalau kehilangan penghasilan. Tapi coba lihat, pusat perbelanjaan tetap penuh. Ironis kan? Ini yang gue sebut kemakmuran semu. Lo ngerasa hidup enak karena konsumsi masih bisa jalan, padahal pondasi keuangan lo rapuh banget. Sistem ini sengaja bikin lo sibuk kejar kenyamanan jangka pendek, biar lo lupa nyiapin keamanan jangka panjang. Nah, sekarang mari kita bahas gimana ilusi ini dibangun. Pertama, lewat akses kredit yang mudah. Dulu orang mikir 2 kali sebelum ngutang. Sekarang, 1 klik langsung cair. Lo bisa punya barang dulu, bayar belakangan. Lo bisa liburan dulu, cicil kemudian. Sistem ini sengaja dibikin supaya lo ngerasa mampu, padahal cuma dimampukan sementara. Perbankan, fintech, e-commerce, semuanya punya tujuan yang sama. Bikin lo terus muter di roda konsumsi. Bukan buat nyusahin lo secara langsung, tapi buat jaga sirkulasi uang tetap deras. Karena ekonomi yang stagnan bikin kekuasaan goyah. Jadi lebih baik masyarakat dikasih candu konsumsi daripada dikasih kesadaran finansial. Kedua, lewat media dan budaya gaya hidup. Lo tahu nggak kenapa setiap hari lo diserang iklan yang seolah-olah nyuruh lo jadi versi lebih baik dari diri lo yang sekarang? Karena kalau lo ngerasa cukup, ekonomi berhenti muter. Jadi, lo harus dibuat merasa kurang terus. Lo dikasih gambaran bahwa bahagia itu artinya punya barang tertentu, liburan ke tempat tertentu, atau nongkrong di kafe tertentu. Dan industri miliaran dolar dibangun dari rasa kurang itu. Semakin banyak orang yang ngerasa belum cukup, semakin banyak produk yang laku. Dan semakin lama, lo nggak sadar kalau hidup lo bukan lagi tentang kebutuhan, tapi tentang pembuktian. Ketiga, lewat narasi kemajuan ekonomi nasional. Ini bagian paling halus tapi paling kuat. Lo sering dengar berita kayak
pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5%, daya beli masyarakat meningkat, atau kelas menengah makin besar. Kedengarannya positif kan? Tapi di balik itu, ada ketimpangan yang makin melebar. Kelas bawah makin kesulitan, kelas menengah ke bawah makin ketekan, dan kelas atas makin menikmati bunga hasil konsumsi lo. Jadi ketika lo senang karena bisa belanja di mall, di sisi lain, ada segelintir orang yang makin tajir dari perilaku konsumtif masyarakat luas. Lo dikasih rasa aman palsu, biar lo nggak protes, biar lo mikir semua baik-baik aja. Dan yang paling menarik, sistem ini bukan cuma dikontrol oleh satu pihak. Ini udah jadi jaringan besar yang saling menguatkan. Korporasi, perbankan, media, bahkan pemerintah. Semua punya kepentingan di balik kemakmuran semu itu. Pemerintah butuh angka pertumbuhan, korporasi butuh profit, bank butuh cicilan jalan, dan media butuh traffic dari iklan konsumtif. Lo jadi bahan bakarnya. Selama lo masih kerja, gajian, belanja, bayar cicilan, semua roda itu berputar dengan lancar. Tapi coba, kalau lo sadar, mulai nahan diri, mulai nabung, mulai investasi, mulai mikir panjang, sistem itu mulai goyah. Karena lo berhenti jadi bagian dari massa yang bisa dikontrol lewat konsumsi. Lucunya, banyak orang yang bangga karena bisa hidup mewah. Padahal, mewahnya disubsidi oleh utang. Gue pernah lihat orang dengan penghasilan pas-pasan tapi punya cicilan 3 kartu kredit, pay later di 3 platform, dan masih aja ngomong, hidup itu harus dinikmatin. Nggak salah nikmatin hidup, tapi gimana bisa nikmat kalau tiap akhir bulan lo stres mikirin tagihan? Ilusi kemakmuran bikin lo ngerasa kaya, tapi bukan karena punya, melainkan karena bisa minjem. Dan itu bahaya banget karena lo kehilangan kemampuan buat bedain antara sanggup dan dipaksa sanggup. Sekarang, coba lo lihat realita lebih luas. Banyak orang yang kerja keras tiap hari, tapi tabungannya nol. Gajinya habis sebelum akhir bulan, dan kalau ada darurat, solusinya cuma 2, ngutang atau berharap THR. Padahal secara statistik, daya beli tinggi, tapi daya tahan keuangan lemah banget. Ini kayak rumah megah tapi pondasinya rapuh. Sekali krisis datang, roboh semua. Dan kalau lo sadar, krisis nggak pernah benar-benar pergi, cuma ditunda. Lo dikasih waktu buat merasa aman, biar lo terus konsumsi, sampai satu titik, semua ilusi itu runtuh bareng. Krisis tahun 1998, 2008, pandemi 2020, sampai ancaman resesi global, semuanya punya pola sama. Setiap kali ekonomi goyah, masyarakat bawah jadi korban paling pertama. Tapi setelah badai lewat, sistemnya balik lagi kayak dulu, bahkan lebih kuat. Kenapa? Karena manusia cepat lupa. Dan setiap kali mereka lupa, industri konsumsi tumbuh lebih besar. Lo lihat kan, setelah pandemi, semua orang kayak balas dendam belanja, nongkrong, liburan, padahal banyak yang belum pulih finansialnya. Tapi, sistem berhasil bikin lo ngerasa, lo pantas bahagia sekarang. Dan disitulah uang lo menguap lagi. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Konsumsi itu bukan masalah kalau lo sadar tujuan lo. Tapi ketika konsumsi jadi cara buat ngisi kekosongan, disitulah lo kalah. Sistem ini jenius karena dia ngerti psikologi manusia. Dia tahu lo pengen diterima, pengen dianggap berhasil, pengen punya status. Jadi dia jual mimpi itu dalam bentuk produk. Lu dikasih janji kalau punya ini, lu bakal bahagia. Tapi begitu lu dapet, lu cuman bahagia sebentar. Habis itu, muncul produk baru, tren baru, rasa kurang baru. Dan lu balik lagi ke siklus yang sama. Ujung-ujungnya, lu capek secara mental, capek secara finansial, tapi lu nggak bisa berhenti. Karena lu pikir, semua orang juga gini. Tapi coba pikir, kalau semua orang tersesat di jalan yang sama, apa itu artinya benar? Atau cuma berarti kita semua sama-sama dibutakan oleh ilusi yang rapi banget? Lu pernah lihat gimana masyarakat dikasih stimulus, diskon besar-besaran, atau bantuan tunai waktu ekonomi lagi turun? Itu bukan karena pemerintah tiba-tiba jadi dermawan. Itu strategi supaya roda konsumsi tetap hidup. Karena kalau masyarakat berhenti belanja, ekonomi bisa lumpuh. Artinya, sistem kemakmuran modern ini nggak dibangun dari produktivitas, tapi dari konsumsi terus-menerus. Bukan dari nilai yang lo ciptakan, tapi dari uang yang lo keluarin. Dan itu paradoks besar dalam ekonomi sekarang, lo dianggap berkontribusi, bukan karena kerja keras, tapi karena belanja. Lo tahu kenapa kebanyakan orang susah bebas finansial? Karena mereka fokus pada simbol kemakmuran, bukan substansinya. Mereka pengen terlihat kaya, bukan beneran kaya,
Mereka pengen cepat punya rumah, mobil, gadget, tapi nggak punya sabar buat bangun aset pelan-pelan. Padahal yang beneran kaya itu justru kelihatannya sederhana. Mereka nggak kejar tren, nggak sibuk pembuktian, karena mereka tahu uang itu alat, bukan identitas. Tapi sistem nggak suka orang yang sadar kayak gitu. Karena begitu lo sadar, lo berhenti jadi target. Gue tahu, hidup di tengah sistem kayak gini nggak gampang. Gini. Lo harus punya kesadaran yang kuat banget buat nggak ikut arus. Karena semuanya didesain biar lo pengen terus konsumsi. Tapi bukan berarti lo nggak bisa lepas. Lo bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Lo mulai sadar setiap kali lo mau beli sesuatu, tanya diri lo, ini gue butuh atau gue cuma pengen terlihat kayak orang lain? Lo mulai bangun kebiasaan nyisihin uang bukan cuma buat nabung, tapi buat investasi diri. Karena investasi terbesar bukan di barang, tapi di pengetahuan dan kemampuan lo buat bertahan di dunia yang terus berubah. Kalau lo punya kesadaran itu, pelan-pelan lo bakal lihat dunia dengan cara yang beda. Lo bakal sadar kalau kemakmuran yang dijual di luar sana itu cuma panggung. Lampunya terang, musiknya meriah, tapi setelah semua selesai, lo tetap harus balik ke kenyataan. Dan kenyataannya, kemakmuran sejati itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang nggak butuh apa-apa buat ngerasa cukup. Lo nggak perlu flexing buat ngerasa berharga. Lo nggak perlu konsumsi berlebihan buat ngerasa hidup. Karena ketika lo sadar, lo udah menang. Lo udah bukan bagian dari ilusi lagi. Akhirnya, semua kembali ke pilihan. Lo mau terus jadi bagian dari masa yang dikasih ilusi biar tetap konsumsi. Atau lo mau pelan-pelan keluar dari lingkaran itu dan mulai hidup dengan kesadaran penuh. Bukan berarti lo harus hidup miskin atau anti kemajuan. Justru sebaliknya, lo jadi lebih berdaulat atas diri lo sendiri. Lo tahu kapan harus beli, kapan harus nahan, kapan harus nabung, kapan harus invest. Lo jadi punya kendali, bukan dikendalikan. Dan kalau makin banyak orang yang sadar kayak gini, sistem bakal mulai berubah dari bawah. Karena kekuatan terbesar selalu datang dari kesadaran kolektif, bukan dari aturan di atas. Jadi, kalau lo dengerin ini sampai habis, mungkin ini waktunya buat berhenti sejenak. Lihat hidup lo, cek keuangan lo. Tanya, gue hidup buat siapa dan buat apa? Karena bisa jadi, selama ini lo kerja keras bukan buat kebebasan, tapi buat menjaga roda konsumsi orang lain tetap muter. Lo dikasih ilusi kemakmuran biar tetap konsumsi, dan lo baru sadar setelah terlambat. Tapi kabar baiknya, sekarang belum terlambat. Kesadaran itu langkah pertama buat keluar dari ilusi. Ingat, hidup bukan tentang kelihatan sukses, tapi tentang punya kendali atas diri sendiri. Jangan biarin sistem bikin lo sibuk ngejar status sampai lupa makna. Karena pada akhirnya, yang bikin lo tenang bukan saldo, bukan barang, bukan pujian orang, tapi rasa cukup, rasa sadar, dan rasa damai karena lo tahu arah hidup lo sendiri. Jadi yuk, pelan-pelan sadar, pelan-pelan ubah cara lo lihat kemakmuran. Lo nggak perlu ikut arus cuma buat dibilang berhasil. Cukup jadi diri lo sendiri, yang bebas dari ilusi dan berdaulat atas hidupnya. Kalau lo ngerasa cerita ini bikin lo mikir ulang soal hidup dan cara lo lihat uang, bantu juga orang lain buat sadar. Lo bisa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang kebuka matanya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, dan bisa jadi kesadaran itu sekarang ada di lo.